Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cahyo Aji Pamungkas, NIM 193141156. Saya dari kelas PGMI 7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dampak teknologi pada pendidikan atau urgensi media pembelajaran di dunia pendidikan. Presentasi kali ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah aplikasi software pembelajaran. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Mari kita simak pada slide berikutnya. Nah, topik utama dalam presentasi ini yang pertama yaitu mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua, peran teknologi interaktif dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, manfaat teknologi interaktif. Kemudian yang keempat, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman BAR atau aplikasi. Kemudian yang kelima, tren baru yang perlu dipantau. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan. Nah, apa itu teknologi dalam dunia pendidikan? Teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Nah, seperti kita lihat pada slide ini, ada dua perbedaan antara proses belajar mengajar secara konvensional atau tradisional dan proses belajar dan mengajar secara penggunaan teknologi. Untuk yang proses belajar mengajar tradisional, yang pertama yaitu ciri-cirinya adalah menggunakan bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Ya, walaupun pada saat ini masih banyak kita temui dalam penggunaan alat pembelajaran, tetapi pada pembelajaran konvensional hanya memanfaatkan media itu saja. Kemudian yang kedua, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan, di mana pada pembelajaran konvensional guru hanya menerangkan materi yang mengacu pada satu sumber saja atau satu buku misalnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Kemudian untuk proses belajar mengajar teknologi, yang mana pada saat ini pula sudah banyak kita temukan, khususnya pada musim pandemi COVID-19 kemarin. Apa saja contoh-contohnya? Ciri-ciri dalam pembelajaran pemanfaatan teknologi, yang pertama yaitu akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan, di mana guru dan siswa bisa mengakses materi atau alat dan bahan pembelajaran atau media pembelajaran lainnya di internet, dan guru pun juga bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Di mana pada saat pandemi COVID-19 kemarin banyak kita temui, bahkan kita sendiri yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk tetap menjalankan perkuliahan atau pembelajaran, di mana pemanfaatan tersebut tersedia untuk komunikasi dan penyampaian bahan ajar materi. Salah satu aplikasi contohnya yaitu
bisa menggunakan Zoom atau Google Classroom dan segala macamnya. Langsung saja untuk slide berikutnya, yaitu peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan, serta saling berkolaborasi. Di mana pada pembelajaran yang mengacu pada kemajuan teknologi, guru tidak hanya berceramah atau menyampaikan materi saja, tetapi siswa juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi untuk mengeksplor mengenai materi-materi yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya, manfaat teknologi interaktif. Ada dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi guru dan yang kedua manfaat bagi siswa. Nah, untuk manfaat bagi para guru, bagaimana teknologi itu bisa membantu guru dalam menjalankan tugasnya? Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Dalam artian fleksibel, yaitu guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Yang kedua, membantu guru lebih terhubung dengan siswa, yaitu guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, untuk membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Di sini guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Kemudian, manfaatnya bagi siswa. Bagaimana teknologi itu bisa membantu siswa? Yang pertama yaitu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal, di mana siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Kedua, meningkatkan komunikasi siswa, di mana siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan dengan sesama siswa. Kemudian yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Kemudian teknologi dapat memajukan siswa. Apakah ini masa depan pembelajaran? Teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini, dan kemungkinan akan tetap penting di masa yang akan datang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Teknologi adalah alat yang ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Kemudian selanjutnya ada masa depan pembelajaran. Dalam pemanfaatan teknologi di masa depan mungkin yang akan kita temui adalah seperti yang pertama yaitu ruang kelas daring, berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya bisa menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Kemudian yang keempat, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Kemudian yang kelima, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan sosial. Teknologi, kata David Worlick, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini.
dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian itu tadi presentasi mengenai urgensi pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan. Banyak kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.